Bab 251, Teman Lama. Sang dan Astor menghabiskan hari itu bersama, dan ketika malam tiba, mereka berpisah. Sang kembali ke akademi dan melatih penguasaan afinitasnya, yang berbeda dengan pelatihan penguasaan mana. Penguasaan mana lebih bersifat umum, penguasaan menyeluruh, sedangkan penguasaan afinitas mengacu pada hal-hal spesifik. Jika dibandingkan dengan mantra, bisa dikatakan bahwa penguasaan mana akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam semua mantra, sementara penguasaan atas afinitas mengacu pada kemampuan seseorang hanya dalam mantra dari kategori tertentu. Saat fajar tiba, Sang meninggalkan akademi dan pergi ke salah satu tembok di sisi timur Warriors Paradise. Disinilah kelompok itu seharusnya bertemu. Sang bisa melihat beberapa pemburu berjalan berkelompok. Semua orang bersiap untuk hari berburu. Butuh beberapa menit, namun akhirnya Astor tiba bersama timnya. Anehnya, Sang mengenali semuanya. Tim tersebut terdiri dari 3 orang, dengan Astor sebagai pemimpinnya. Orang kedua dalam tim adalah pria bertubuh lebih kecil dengan rambut hijau panjang dan 2 rapier panjang. Dia mengenakan salah satu set baju besi kulit hitam yang dijual oleh Guild Berburu. Sang kenal orang ini. Dulu ketika Sang mengambil bagian dalam pelajaran pertamanya di kelas Caterpillar, dialah yang telah menghinanya beberapa kali. Belakangan, terungkap bahwa dia hanya iri pada Sang karena dia berasumsi bahwa Sang adalah keturunan dari keluarga kaya. Dia bahkan meminta maaf atas perlakuannya terhadap Sang belakangan. Itu adalah Elfer. Sayangnya, dilihat dari penampilannya, Elfer tidak berhasil memasuki kelas tahap umum di Akademi Prajurit. Sang juga mengenal orang ketiga. Itu adalah seorang wanita jangkung dengan rambut pendek beruban. Dia membawa palu besar di punggungnya dan juga mengenakan satu set armor kulit hitam khas yang dijual oleh Guild Berburu. Sang ingat bagaimana mereka membuat kesepakatan. Sebagai imbalan untuk membantunya beradaptasi dengan binatang buas, dia memberi Sang informasi tentang berbagai logam. Sayangnya, kesepakatan itu tidak berlaku lama sejak Sang berhasil meningkatkan pedangnya segera setelah pertemuan pertama mereka. Itu adalah Sarah. Sang pernah bertemu mereka sesekali sekitar setahun yang lalu di kelas, tapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menyaingi siswa terkuat di kelas, itulah sebabnya Sang tidak bertarung melawan mereka selamanya. Begitu kekuatan mereka berbeda, mereka tidak banyak bicara lagi. Penolakan Sang untuk menghabiskan waktu bersama orang lain juga tidak membantu. Pada akhirnya, mereka hanyalah teman sekelas, dan hanya itu. Elfer memandang Sang dengan ekspresi sopan sementara Sarah menatapnya dengan alis berkerut. Ini dia, Astor berkata sambil tersenyum cerah sambil berhenti di samping Sang. Elfer berjalan ke arah Sang dan membungkuk kecil dan sopan sebagai salam. Senang bertemu denganmu. Namaku Elfer, dan aku pelari tim. Terima kasih telah membantu kami hari ini. Katanya dengan suara karismatik namun sopan. Sang mengangkat alisnya sementara Astor berusaha menahan senyum. Astor tidak memberitahu mereka, ya. Sang memandang Elfer. Saya kira dia tidak mengenali saya. Yah, aku tidak bisa menyalahkannya. Saya banyak berubah selama setahun terakhir. Bahkan SWOT bertambah beberapa ratus kilo, bahkan mungkin bertonton. Sang menatap Astor, yang bertingkah seolah dia tidak melihat tatapan Sang. Sedetik kemudian, Elfer didorong keluar saat Sarah berhenti di depan Sang, menatap tajam ke matanya dengan ekspresi menilai. Sarah, aku yang fleksibel, katanya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya pada Sang. Meski sudah bertahun-tahun sejak Sang berada di bumi, refleks menjabat tangan yang disodorkan masih tertanam dalam dirinya. Sebagai seorang atlet profesional, Sang perlu berjabat tangan dengan begitu banyak manajer, promotor, juru tulis, penggemar, dan sebagainya. Sang meletakkan tangannya sendiri ke tangan Sarah dan menjabatnya. Tetapi pada saat itu, Sang merasakan Sarah mengencangkan cengkeramannya dengan seluruh kekuatannya. Saat itu, Sang tahu kenapa Sarah melakukan ini, dan itu juga menjelaskan kenapa dia memandang Sang dengan alis berkerut tadi. Meragukan kekuatanku, Sang bertanya sambil berjabat tangan. Sedetik kemudian, Sarah menarik tangannya kembali. Tidak lagi, katanya. Saya minta maaf atas kelakuan kasar saya, tapi saya menjadi ragu dengan kekuatan Anda ketika saya melihat betapa mudanya Anda. Anda harus memahami bahwa ini menyangkut hidup kami, dan kami tidak dapat mengambil risiko apapun di sini. Sang mengangguk. Bisa dimengerti. Kamu selalu skeptis terhadap berbagai hal. Sarah mengerutkan alisnya dengan ekspresi tidak senang sementara Elfer memandang Sang dengan tatapan aneh. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu? Astor bertanya dengan senyum cerah sambil bersandar di bahu Sang. Apakah saya mengenal Anda? Sarah bertanya dengan suara kesal. Aku Sang, kata Sang. Untuk sesaat, Elfer dan Sarah tidak bereaksi. Mereka pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dan kemudian, mereka teringat anak muda yang menjadi sangat kuat hanya dalam waktu kurang dari setahun. Yang dari akademi. Elfer bertanya dari samping dengan terkejut. Apakah ada orang kedua di dunia ini yang memiliki nama aneh? Sang bertanya. Pada saat itu, Elfer terkekeh. Tidak, kurasa tidak, katanya. Astaga, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Setahun yang lalu, kita bertemu hampir setiap hari di kelas, dan kemudian, bam, kamu pergi setelah hari kekacauan. Kupikir kamu mati. Sang tersenyum, yang terlihat agak canggung karena dia jarang tersenyum. Aku sibuk dengan misi satu demi satu. Aku baru kembali ke akademi kemarin, saat itulah aku bertemu Astor. Oh, itu menjelaskan semuanya, kata Elfer.
Saya kira seseorang dengan kepribadian gila kerja seperti Anda akan hilang hanya untuk menjalankan misi demi misi tanpa istirahat. Katakan, mengapa kamu memutuskan untuk menjadi prajurit tahap umum awal? Apakah kamu tidak takut menghancurkan kekuatan pertempuranmu? Elfer bertanya. Kekuatan tempurku tidak menjadi masalah, jawab Sang samar-samar. Saat itu, Sarah berjalan melewati Sang. Apakah kalian sudah cukup bicara? Kita harus segera berangkat. Aku tidak ingin menghabiskan waktu seharian untuk mengenang masa lalu. Suara Sarah terdengar lebih kesal dari biasanya, yang berarti suasana hatinya benar-benar sedang buruk. Sang hanya memandangnya ketika dia meninggalkan mereka. Di samping, Astor menghela nafas. Kau menyakitinya, kau tahu. Dia berkata. Ketika Sang mendengar itu, pikirannya menjadi liar dengan berbagai kemungkinan. Sakiti dia, karena dia sudah pergi begitu lama tanpa pamit. Sang yakin mereka bukan teman. Mereka bahkan tidak banyak bicara saat itu. Tunggu, apakah dia tertarik secara romantis padanya? Sang mengerutkan alisnya saat dia melihat Sarah yang pergi. Sang, kata Astor sambil menghela nafas. Kau tahu, kau tidak bisa menghancurkan hati wanita begitu saja. Sang menjadi sedikit lebih gugup saat mendengar kata-kata Astor. Kenapa kamu memutuskan untuk menyakitinya dengan menjadi jauh lebih kuat dari dia? Kamu adalah targetnya, dan dia bekerja keras untuk mengejarmu selama setahun terakhir. Dan sekarang, kamu di sini, di awal panggung umum dengan kekuatan pertempuran yang hebat. Kegugupan Sang berubah menjadi rasa jengkel. Saat itulah Astor tertawa terbahak-bahak. Bab 252, Terbang. Semua orang mengikuti Sarah dengan ekspresi berbeda. Sang kesal. Astor tertawa. Elfer hanya tersenyum tak berdaya dari samping. Mereka berempat melewati beberapa penjaga saat mereka memanjat tembok di sisi timur Warriors Paradise. Sang juga dapat melihat beberapa tim lain di depan dan di belakang mereka, dan dia juga memperhatikan bahwa pada dasarnya mereka semua berada di panggung umum. Mereka bertiga menyusul Sarah saat mereka masih memanjat tembok. Kamu nampaknya agak kesal bertemu denganku lagi, komentar Sang dari belakang Sarah. Iya, jawab Sarah langsung, tapi aku tidak kesal padamu tapi pada diriku sendiri. Melihat kekuatanmu saat ini menunjukkan kepadaku bahwa aku telah bermalas-malasan selama setahun terakhir. Kupikir aku sudah mengerahkan segalanya untuk menjadi lebih baik, kuat, tapi rupanya, aku salah. Dia tidak terdengar seperti sedang berbohong, pikir Sang. Kenapa kamu tidak berada di kelas panggung umum di akademi? Sang bertanya, dengan kepribadian pekerja kerasmu, kamu seharusnya mudah diterima. Aku menolak, jawab Sarah. Hal ini mengejutkan Sang. Mengapa? Karena mengikuti kelas General Stage berarti fokus sepenuhnya untuk menjadi pendekar Commander Stage, dan bukan itu yang saya inginkan, kata Sarah. Lalu apa yang kamu inginkan? Sang bertanya. Saya ingin menjadi pandai besi yang kuat. Sang mengangkat alisnya. Apakah ada alasan khusus di balik keputusan itu? Masa depan, jawab Sarah ketika mereka berempat mencapai puncak tembok. Hanya ada sedikit pandai besi yang bisa membuat senjata untuk prajurit panggung komandan dan tidak ada satupun yang bisa membuat senjata untuk prajurit panggung jalan sejati. Saya ingin menjadi pejuang tahap jalan sejati, itulah sebabnya saya bergabung dengan kelas Caterpillar. Namun, apa yang harus saya lakukan tanpa senjata ketika saya mencapai tujuan saya? Itu sebabnya saya fokus pada menempa. Petik 2. Kata-kata Sarah langsung mengingatkan Sang pada percakapan pertamanya dengan Tuhan. Alasan utama mengapa Dewa memberikan pedang Sang adalah agar dia tidak perlu merintis dua jalur baru sekaligus. Dalam arti tertentu, Sarah berusaha melakukan hal itu, meskipun tujuannya hanya tahap jalan sejati. Bahkan Dewa percaya bahwa ini terlalu berat bagi Sang, itulah sebabnya dia membantunya dalam hal itu. Namun, Sarah tetap ingin melakukannya. Sang hanya memandangnya dengan ekspresi tidak nyaman. Dia merasa agak kasihan padanya karena dia membandingkan dirinya dengan Sang, dan itu sama sekali bukan perbandingan yang adil. Sang mendapat bantuan dari Dewa, Dekan, dan Duke Warwine. Tahukah Anda, alasan mengapa saya sekuat saya sekarang adalah karena bantuan beberapa orang yang berkuasa, jelas Sang. Tanpa bantuan mereka, saya bahkan tidak akan merasa nyaman mencapai tahap umum awal. Apa yang ingin kamu katakan dengan itu? Sarah bertanya dengan kesal ketika semua orang mengantri di dekat tepi tembok. Yang ingin kukatakan adalah kamu tidak boleh membandingkan dirimu denganku karena kamu mungkin tidak memiliki kemewahan memiliki begitu banyak orang berkuasa yang membantumu. Kamu sudah lebih baik dariku jika aku tidak punya banyak hal membantu. Sarah bahkan tidak melihat ke arah Sang saat dia berdiri di antrian. Jadi bagaimana jika kamu memiliki orang-orang kuat yang membantumu? Kekuatan adalah kekuatan. Cara kamu memperoleh kekuatan tidak relevan. Jika kita bertarung sampai mati, aku akan tetap mati untukmu. Sumber kekuatanmu tidak relevan. Petik 2. Sang menghela nafas. Pandangannya sangat realistis dan berorientasi pada hasil. Hei, kata Elfer dari belakang Sang. Jadi, apa yang terjadi setahun terakhir? Aku ingin tahu. Sang ingin menjawab, tapi Sarah membicarakannya sebelum dia bisa mengatakan apapun. Diam, kita akan memulai perburuan kita. Kamu bisa membicarakan hal ini setelah kita kembali. Aku tidak akan mengizinkan siapapun mendedikasikan konsentrasi berharga untuk membicarakan topik yang tidak relevan di timku. Sang mengangkat alisnya sementara Elfer hanya menghela nafas. Tentu saja, bos.
Sang memandang Astor, yang hanya mengangkat bahu tanpa daya. Astor telah memberitahu Sang bahwa dia sebenarnya bukanlah pemimpin tim berburunya dan dia juga bukan yang terkuat. Nah, sekarang sudah jelas siapa pemimpinnya, pikir Sang sambil menatap punggung Sarah. Tapi sejujurnya, sungguh mengesankan bahwa Sarah berhasil menyalip Astor dalam kekuasaan sambil tetap fokus pada pandai besi. Jika dia benar-benar memiliki pendukung yang kuat, seberapa kuat dia saat ini? Kecuali Matteo, Sarah mungkin adalah orang paling pekerja keras yang pernah ditemui Sang. Semua orang terdiam saat Sarah berbicara dengan penjaga yang mendekatinya. Dia menyerahkan sekarung emas, dan penjaga mengeluarkan 8 jimat. Sarah mengambil jimat itu dan memberikan 2 kepada setiap anggota tim. Setelah menunggu selama 1 menit, akhirnya tibalah giliran mereka. Mereka berempat melangkah ke tepi tembok, dan Sang melihat ke bawah. Dia sangat tinggi, dan Sang bisa melihat berkilo-kilometer ke kejauhan. Ikuti aku, kata Sarah. Dan kemudian, dia melompat dari dinding. Sang menarik napas dalam-dalam. Dia telah menghadapi kematian berkali-kali, namun dia masih merasa gugup ketika berpikir untuk melompat dari tebing raksasa tersebut. Namun 2 detik kemudian, Sang juga melompat. Sang mencoba menenangkan dirinya sambil terjatuh, dan dia terus menatap Sarah. Sedetik kemudian, Sang melihat Sarah memegang salah satu jimat itu dan menghancurkannya. Selubung hijau halus meninggalkan punggungnya, dan arah kejatuhannya pun berubah. Alih-alih jatuh lurus ke bawah, momentumnya diubah menjadi diagonal. Sang juga mematahkan salah satu jimatnya, dan hal yang sama terjadi padanya. 2 orang di belakang Sang melakukan hal yang sama, dan pada saat itu, mereka berempat sedang meluncur di atas Wastelen. Matahari baru saja muncul di Cakrawala, dan tim beranggotakan 4 orang itu tampak terbang ke arahnya dalam diam. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Sang saat ini berada di ketinggian lebih dari 2 kilometer di udara. Di bawahnya ada gurun yang sepertinya tak ada habisnya. Di atasnya ada langit biru. Di depannya ada matahari pagi. Di belakangnya ada benteng yang menakutkan dan megah yaitu Warriors Paradise. Saat Sang melihat sekelilingnya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Sepertinya aku sedang terbang, pikirnya. Inilah yang bisa dilakukan Duke Warwine kapanpun dia mau, dan dia benar-benar bisa terbang. Saya pernah menaiki beberapa pesawat di bumi, tapi ini benar-benar berbeda. Untuk sementara, Sang hanya melihat ke langit dan tanah tanpa memikirkan apapun. Kesunyian. Saya juga ingin terbang di masa depan. Bab 253, Gua. Setelah beberapa menit, semua orang mendarat di atas bukit. Saat ini, semua orang berada sekitar 10 km jauhnya dari Warriors Paradise. Sang baru 2 kali berada di Wastelen dalam hidupnya. Kedua waktu tersebut terjadi pada malam hari, dan gurunya menemaninya. Itu agar Sang tidak lupa cara melawan monster saat dia perlahan beradaptasi dengan persona Zero-nya. Hari ini adalah pertama kalinya Sang berada di Wastelen pada jam sibuk untuk berburu. Dari Warriors Paradise, Wastelen tampak sangat sibuk, tapi sekarang dia ada di sini, dia merasa seperti tidak ada manusia lain di sekitarnya, kecuali timnya, tentu saja. Manusia terdekat berada lebih dari 1 kilometer jauhnya, dan mereka berjalan diam-diam ke arah yang tampaknya acak. Sang juga bisa melihat beberapa binatang, tetapi kebanyakan dari mereka terlibat dalam pertempuran. Tentu saja, ada juga binatang buas yang tidak melawan manusia, tapi binatang buas itu sebagian besar masuk dalam daftar hitam atau berada di level selanjutnya dari tahap umum. Ada pintu masuk ke gua di sana, kata Sarah sambil menunjuk ke arah timur. Sang menoleh dan melihat sebuah kawah. Itu mungkin pintu masuknya. Setelah itu, Sarah memimpin semua orang ke timur. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di dekat pintu masuk, dan mereka tidak menemukan satupun binatang buas. Inilah alasan penggunaan jimat. Tanpa mereka, mereka semua harus berjalan kaki ke sini. Tentu saja, jaraknya tidak terlalu jauh bagi mereka, tapi kemungkinan besar ada monster kuat yang menghalangi mereka, yang mengharuskan mereka untuk bergerak mengelilinginya secara melengkung. Meskipun jarak pintu masuknya tidak terlalu jauh dari Warriors Paradise, mereka masih membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk melintasinya jika mereka ingin berhati-hati. Kamu duluan, Sang, perintah Sarah. Tugasmu adalah memeriksa apakah semuanya aman bagi kami. Sang mengangguk dan melompat ke dalam lubang besar. Boom. Sang mendarat di gua setelah beberapa detik terjatuh, menciptakan ledakan keras tanah dan tanah di sekitarnya. Lagi pula, tubuhnya sangat berat. Sendi Sang berderit, tapi dia tidak terluka parah. Sang dengan cepat melihat sekeliling gua yang gelap. Untungnya, mata seorang prajurit panggung umum dapat melihat dengan jelas, bahkan dalam kegelapan yang hampir sempurna. Dia melihat sebuah gua melingkar yang tidak menyenangkan di sekelilingnya yang terbuat dari pasir, batu, dan tanah. Dinding mulus dan koridor lurus pastinya tidak terbentuk secara alami, tapi Sang sudah mengetahuinya. Apa itu gua? Sekitar 200 tahun yang lalu, Storm Eagle Zone belum menjadi milik manusia. Alasannya adalah zone bis kedua. Binatang zona kedua, mungkinkah ada 2 zone bis dalam 1 zone? Ya, tidak seluruhnya. Bawah tanah telah bertindak sebagai zona kedua, yang dulunya milik Ratu Leluhur. Ratu Leluhur adalah serangga raksasa yang melahirkan serangga kuat dalam jumlah yang sangat banyak. Menurut legenda, Ratu Leluhur berada lebih dari 50 km di bawah tanah. Saat itu, binatang buas dari zona Storm Eagle dan binatang buas dari zona Ratu Leluhur terus berperang.
Angin versus bumi. Serangga raksasa akan keluar dari sarangnya yang sangat besar dan menyerang zona Storm Eagle, sementara binatang buas di zona Storm Eagle masuk ke dalam sarang untuk membunuh serangga, tetapi hanya di lapisan paling atas. Umat manusia tidak yakin berapa lama perang itu berlangsung. Dan kemudian, 200 tahun yang lalu, jumlah serangga yang kuat berkurang. Pada titik tertentu, tidak ada lagi serangga di atas panggung komandan yang meninggalkan sarangnya. Para monster tahap jalan sejati dan yang lebih kuat dari zona Storm Eagle tidak pernah tertarik untuk memasuki sarangnya, sehingga menghasilkan semacam kedamaian. Seranggalah yang selalu menyerang permukaan, bukan sebaliknya. Binatang buas di permukaan hanya tertarik untuk mempertahankan diri dan makan, sedangkan serangga tertarik untuk menaklukkan. Saat itulah Raja Tua Kerajaan Sky Thunder menjadi aktif. Dia melihat peluangnya dan menyerbu sarangnya bersama para penyihir terkuat. Mengapa? Untuk memberi rakyatnya lebih banyak tanah untuk ditinggali. Raja Tua selalu menjadi orang yang sangat altruistik. Butuh waktu lebih dari 50 tahun, namun akhirnya, manusia berhasil membunuh setiap serangga di gua. Tentu saja, hanya raja sendiri yang bisa menangani binatang buas di alam kelima. Dan kemudian, mereka menemukan Ratu Leluhur. Dia sudah mati. Seluruh jenazahnya telah digoreng, dan masih terawetkan karena kerangka luarnya yang kuat. Para prajurit dan penasihat bertanya kepada raja apa yang terjadi, tetapi raja hanya mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu mengetahuinya. Namun, dia meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan itu saja, sarang raksasa di bawah zona Storm Eagle telah dikosongkan dari semua binatang buas. Dan gua, mereka hanyalah mayat yang dinodai dari sarangnya, bekas zona Ratu Leluhur. Selama bertahun-tahun, itu menjadi rumah bagi banyak binatang dengan afinitas bumi. Pernah bertanya-tanya bagaimana manusia bisa membunuh begitu banyak binatang tanpa merusak ekosistem sepenuhnya. Inilah alasannya, hutan liar menciptakan monster panggung umum baru untuk Wastelen, namun gua menghasilkan lebih banyak lagi. Exploding Mountain Turtle juga datang dari sini. Sejauh yang diketahui umat manusia, tidak ada binatang buas dari alam kelima di dalam gua, tetapi ada beberapa binatang tahap jalan sejati. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam gua, semakin kuat pula monsternya. Tentu saja, binatang buas itu juga akan menjadi lebih kuat jika semakin jauh ke selatan. Lagi pula, ngarai berada di atas bagian itu, dan ada banyak monster panggung komandan. Awalnya, ada juga pintu masuk ke gua di ujung utara zona Storm Eagle, tempat di mana hutan liar dan jalur pertanian berada, namun umat manusia telah menutup pintu masuk ini untuk memungkinkan binatang yang lebih lemah berkembang biak di utara. Sang mengetahui semua ini sejak dia berada di akademi. Aman, teriak Sang. Beberapa detik kemudian, Sarah juga melompat turun. Bang, Sarah mendarat, dan suara patah tulang terdengar. Sarah hanya mengerutkan alisnya saat dia duduk untuk memfokuskan mana untuk menyembuhkan kakinya yang patah. Sangat sulit untuk memanjat tembok yang rapuh dan licin ini, dan ironisnya, lebih berbahaya untuk memanjat daripada melompat. Ketika seseorang melompat, dia masih bisa mengendalikan kejatuhannya. Ketika seseorang terjatuh saat memanjat, ia mungkin akan membentur tanah, perut, atau kepala terlebih dahulu. Bang, Astor mendarat berikutnya, dan kakinya juga hancur berkeping-keping. Pedang beratnya pasti tidak membantunya dalam kasus ini. Astor hanya mendengus dan juga duduk untuk menyembuhkan. Bang, lalu, giliran Elfer. Brengsek. Elfer berteriak dengan gigi terkatup. Aku benci mengalami hal ini setiap saat. Diam, perintah Sarah dengan suara dingin. Jika tidak ada kejatuhan yang begitu menyakitkan dan berat, akan ada lebih banyak tim di tahap umum awal di sini. Sarah benar, ini adalah salah satu pintu masuk dengan tingkat kejatuhan terkecil, dan masih mematahkan kaki para prajurit tahap umum awal. Prajurit di tahap umum awal hanya akan mematahkan tulang mereka sesekali di tempat ini, tergantung bagaimana mereka mendarat dan seberapa berat perlengkapan mereka. Hanya prajurit di panggung umum menengah yang bisa jatuh di sini tanpa terluka. Setelah beberapa menit, semua orang kembali ke kondisi puncaknya. Ayo pergi, perintah Sarah. Bab 254, Perburuan Profesional. Sang berjalan di belakang 3 orang lainnya, yang mengamati sekeliling. Gua memiliki tata letak yang sangat membingungkan, tetapi Sarah memegang beberapa lembar kertas di tangannya, yang berfungsi sebagai peta yang saling berhubungan. Peta yang akurat sangat mahal, namun memberikan tim kemampuan untuk berburu di gua, yang bernilai investasi. Setelah beberapa menit berjalan melewati terowongan yang membingungkan, Sang menyadari sesuatu. Mana kegelapan yang tebal di dalam gua menghindari satu titik di langit-langit salah satu terowongan, yang kemungkinan besar berarti bahwa sumber mana berbeda yang tidak dapat dirasakan oleh Sang sedang mendorong mana kegelapan menjauh dengan mana miliknya sendiri. Singkatnya, itu adalah binatang buas. Sang mendongak dan melihat binatang itu. Craig Spider, pikir Sang saat melihatnya. Craig Spider adalah laba-laba besar berlapis baja dengan Earth Affinity, dan ia terkenal karena menjatuhkan mangsanya dan membunuhnya dengan bobotnya. Namun, Sang tidak mengatakan apapun. Craig Spider sebagian besar berada di tahap umum awal, dan karena mereka adalah predator penyergap, mereka bukanlah monster terkuat dalam pertarungan langsung. Dapat dikatakan bahwa binatang ini adalah lawan yang sempurna bagi tim pemburu. Wind mana tidak lagi mengalir semulus sebelumnya, tiba-tiba Elfer berkata dengan alis berkerut. Pada tahap umum, pada dasarnya setiap prajurit dapat merasakan sekelilingnya selama sejumlah mana dari afinitas mereka ada.
Elfer memiliki afinitas angin, dan banyak mana angin dari permukaan juga memasuki gua. Lagi pula, tidak ada zone bis lain yang hadir untuk melawan Wind Mana dengan mana miliknya sendiri. Astor, kata Sarah. Astor mengangguk dan memanggil seember air di depannya, yang tidak terlalu sulit mengingat Astor memiliki afinitas air. Setelah itu Astor mengeluarkan sebatang tongkat kecil dan menyodok air tersebut. SSHHH. Setelah tongkat itu menusuk air, ia berubah menjadi uap dan tersebar ke seluruh gua tempat mereka berada saat ini. Astor menutup matanya untuk fokus. Langit-langit, katanya sambil melihat ke atas. Sang mengangguk ketika dia melihat kerja tim. Elfer bertanggung jawab atas kepanduan umum, dan Astor bertanggung jawab atas kepanduan khusus. Craig Spider, kata Sarah sambil menyiapkan palunya. Ini seharusnya tidak sulit. Elfer, lakukanlah. Elfer mengangguk, dan dia mengeluarkan dua rapiernya. Setelah itu, dia berjalan ke depan sambil melihat ke arah Craig Spider. Sesaat sebelum dia mencapai tempat di bawahnya, benda itu terlepas dari langit-langit dan terjatuh. Elfer segera melompat mundur dan melarikan diri. Dan sedetik kemudian, BOOOOM. Laba-laba berat itu mendarat di tanah. HUUAARGH. Astor berteriak sekuat tenaga dan menebas ke depan dengan pedang raksasanya. CRK. Pedang beratnya menembus armor tebal laba-laba itu, tapi pedang itu tertancap di tengah perutnya. Laba-laba itu dengan cepat berbalik dengan panik dan mencoba menggigit Astor, tetapi Astor sudah melompat lagi. Setelah melompat mundur, Astor melompat ke samping, dan mata laba-laba mengikutinya. Ia menilai Astor adalah lawan yang paling berbahaya. Sesaat kemudian, ia melompat ke arah Astor untuk menggigitnya. Astor meletakkan pedangnya ke samping di depannya dan bersandar padanya. Bang! Astor didorong oleh laba-laba itu, tetapi pedangnya melindunginya dari taring mematikan laba-laba retak. BOOOM. Tiba-tiba, Craig Spider melompat ke samping kesakitan dan panik, hampir jatuh ke tanah. Sarah baru saja menyerang salah satu kakinya. Pelindung kakinya telah meledak, dan kakinya patah. Sang mengangguk. Kekuatan tumpul sangat efektif terhadap target lapis baja. Sebelum Craig Spider pulih, Elfer muncul di depannya dan mencoba menusuk kepalanya. Secara refleks, laba-laba itu melompat lagi, tetapi Elfer melakukan hal yang sama. Elfer tidak pernah memukul laba-laba itu, tapi dia tidak seharusnya memukulnya. Dia seharusnya mendapatkan perhatiannya dengan terus-menerus mengancam matanya. Naluri seekor binatang adalah untuk melindungi matanya, dan karena binatang tidak pandai melawan naluri mereka, rentetan serangan seperti itu seringkali mengakibatkan mereka melarikan diri satu demi satu. Retakan, kaki Sarah yang lain patah, dan laba-laba itu dengan cepat memusatkan perhatian padanya. Ia berbalik ke arahnya dan mencoba menyerangnya, tetapi sesaat kemudian, ia merasakan gelombang rasa sakit datang dari perutnya. Astor kembali mengenai tempat yang sama, dan luka besar tertinggal di perut laba-laba. Organ laba-laba itu berjatuhan dari perutnya, dan ia panik, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sang terus memperhatikan mereka bertiga bermain-main dengan laba-laba itu sampai akhirnya mati. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Sebagai pelari, Elfer selalu berusaha menarik perhatian binatang itu tanpa melakukan serangan. Sebagai booster, tanggung jawab Astor adalah membunuh monster itu dengan serangannya yang kuat. Sebagai flex, Sarah bertindak sebagai salah satu peran tergantung pada situasinya. Karena Craig Spider adalah monster yang lambat namun berlapis baja, Sarah tidak perlu bertindak sebagai pelari kedua, sehingga dia bisa fokus untuk melumpuhkannya. Posisi flex adalah salah satu posisi tersulit dan paling dicari di tim pemburu manapun. Sebuah tim tidak selalu membutuhkan posisi flex, namun memiliki flex yang baik berarti memiliki dua orang, bukan satu. Posisi flex mengharuskan seseorang untuk cukup cepat untuk menghindari serangan binatang buas tetapi juga cukup kuat untuk melukai binatang buas, sehingga berguna dalam setiap situasi. Misalnya, jika monster fokus pada Astor, booster, Astor pada dasarnya tidak akan berguna karena paling banyak dia bisa memblokir satu serangan. Jika monster itu melancarkan serangan kedua, kemungkinan besar Astor akan terluka parah atau mati. Jika seekor binatang mengabaikan Elfer, Elfer tidak akan bisa melukai binatang itu karena senjatanya yang lemah namun cepat, membuatnya tidak berguna. Boosters dan runners saling membutuhkan agar bisa berguna. Tanpa booster, pelari pada akhirnya akan mati. Tanpa pelari, booster tidak akan mendapat kesempatan untuk melukai lawan, yang juga berarti mereka pada akhirnya akan mati. Namun, flex selalu berguna. Jika binatang itu fokus pada flex, mereka bisa melarikan diri dan bertindak sebagai pelari, memberikan kesempatan kepada booster untuk merusak binatang itu. Jika monster itu mengabaikan flex, mereka bisa melukai monster itu dengan parah seperti booster. Sarah, sebagai flex, adalah alasan utama mengapa tim ini bisa berburu hanya dengan 3 orang karena pada dasarnya dia bernilai sebanyak 2 orang. Setelah Craig Spider akhirnya mati, Elfer menyelidiki mayat tersebut. Kami kehilangan beberapa organnya, tapi sebagian besar armornya masih utuh. Saya perkirakan nilainya sekitar 1.400 emas, kata Elfer. Sarah mengangguk dan memasukkan binatang itu ke dalam space ring miliknya. Anggota guild berburu yang terbukti menerima cincin luar angkasa khusus untuk pekerjaan mereka. Space rings ini memiliki lebih banyak ruang, dan khusus membawa mayat. Tentu saja, para anggota tidak memiliki space rings ini tetapi hanya menggunakannya sebagai bagian dari pekerjaan mereka.
Setiap cincin luar angkasa memiliki lingkaran ajaib yang memungkinkan persatuan pemburu melacak keberadaannya jika pemburu mati atau mencoba mencurinya. Mereka juga harus diserahkan pada akhir hari. Cukup untuk membayar jimat itu beberapa kali lipat. Kami sudah mendapat untung, kata Sarah. Lalu, dia menunjuk ke terowongan lain. Hari masih muda, dan Space Ringku punya ruang untuk 4 binatang buas lagi. Ayo berangkat. Bab 255, Konflik. Tim terus maju ke terowongan berikutnya untuk mencapai mangsa berikutnya, tetapi datang ke sini sudah membuahkan hasil. Di permukaan, tim sering kali membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencari dan mengawasi untuk menemukan monster tahap umum awal yang belum sibuk melawan makhluk lain atau diburu oleh monster yang lebih kuat. Tapi di bawah sini, mereka sudah menemukan binatang berharga dalam beberapa menit. Tentu saja pengorbanannya adalah bahaya dan investasi awal yang diperlukan untuk bisa berburu di sini. Di permukaan, ada lebih banyak manusia daripada binatang, tapi di dalam gua, ada lebih banyak binatang daripada manusia. Dan bagian terbaiknya, tidak ada burung sampah di sini. Setelah berjalan 5 menit lagi, semua orang berhenti, tapi kali ini, bukan karena Elfer. Binatang panggung umum awal, kata Sang dari belakang mereka. Tim berbalik karena terkejut. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Elfer. Bagaimana kamu bisa tahu? Afinitas esmu seharusnya tidak berguna dalam hal pengintaian di sini. Sarah menatap Sang dengan alis berkerut sementara Astor hanya menggaruk bagian belakang kepalanya karena ragu. Tidak bisakah kamu mencium baunya? Sang bertanya. Elfer menggerakkan hidungnya ke udara untuk melihat apakah dia bisa mencium sesuatu. Tidak juga, katanya. Tidakkah itu sedikit perih? Sang bertanya. Yah, tentu saja, tapi bukankah itu karena mayat-mayat yang membusuk? Elfer bertanya. Lalu kenapa kamu tidak mencium bau itu tadi? Sang bertanya. Elfer mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu coba katakan? Sarah bertanya pada Sang. Kaki 1000 rawa dewasa, kata Sang. Hal ini mengejutkan tim. Kaki 1000 rawa dewasa. Di sini, Sarah mengerutkan alisnya. Mereka telah melompat dari ujung timur Warriors Paradise dan terbang sejauh lebih dari 10 km. Kemudian, mereka memasuki gua dan berjalan lebih jauh ke timur. Zona Empress Cobra seharusnya hanya berjarak beberapa kilometer ke arah timur. Bukan hal yang tidak masuk akal bagi kaki 1000 rawa yang tersesat untuk datang ke sini. Elfer, pramuka dulu, tapi hati-hati, kata Sarah. Hanya konfirmasikan apakah kaki 1000 rawa itu ada atau tidak. Jangan terlibat, jangan pertaruhkan nyawamu. Elfer sama sekali tidak menyukai tugas ini, tapi dia dengan enggan menurutinya. Dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu karena dia bisa merasakan perubahan di udara dengan afinitasnya. Dia tidak bisa merasakan mana jenis lainnya, tapi dia pasti bisa merasakannya ketika ada semacam racun atau gas korosif di sekitarnya. Elfer perlahan dan hati-hati melanjutkan. Kemudian, keheningan beberapa menit berlalu. Bang, semua orang mendengar suara ledakan di kejauhan, dan mereka mempersiapkan diri untuk berperang. Namun, selama 2 detik berikutnya, mereka tidak mendengar suara keras lagi, yang membuat mereka rileks. Jika Elfer terlihat, mereka akan mendengar binatang berat itu mengejarnya. Beberapa detik kemudian, Elfer kembali. Wajahnya putih, tapi seringnya lebar terlihat di wajahnya. Di tangannya, dia membawa lumpur yang mendesis dengan tenang. Sarah mengangguk dan memasukkan lumpur ke dalam space ring miliknya. Kemudian, dia mengeluarkan peta dan menandai gua di depan mereka. Kerja bagus membawa kembali bukti, kata Sarah. Itu akan memberi kita 400 emas lagi. Wah, aku hampir mengira aku mati ketika aku mengambil lumpur itu, kata Elfer sambil menghela napas. Lalu, dia menoleh ke Sang. Sejujurnya, jika kamu tidak memberitahuku bahwa ada seekor kaki 1000 rawa dewasa, aku tidak akan menyadarinya. Benda itu terkubur di salah satu dinding, dan satu-satunya tanda keberadaannya adalah titik hitam besar. Aku pasti mengabaikan bagian itu. Elfer menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku ingin kembali, tapi kemudian kupikir akan sia-sia jika aku pergi begitu saja. Informasi dan bukti kaki 1000 rawa bernilai 400 emas. Jadi, aku pergi duluan dan mengambil sebagian tanahnya. Tapi kemudian, makhluk besar itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Mungkin dia merasakan sesuatu, kata Elfer dengan sedikit menggigil. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Astor bertanya, terpikat oleh ceritanya. Aku berpegangan pada dinding di atasnya, kata Elfer gugup. Aku bertaruh itu tidak akan terlihat ke atas. Kemudian, Elfer tersenyum penuh semangat. Dan aku bertaruh dengan benar. Pekerjaan yang baik, kata Astor sambil memukul bahu Elfer. Tidak, kata Sarah dengan mata menyipit. Itu bukan pekerjaan yang bagus. Astor dan Elfer memandang Sarah dengan alis terangkat. Kamu memasuki situasi berbahaya sendirian melawan lawan di atas kelas kita. Untuk apa? Untuk 400 emas. Sarah berkata, menahan amarah dalam suaranya. Pada saat itu, Sarah memanggil lumpur yang Elfer serahkan. Dan melemparkannya ke dinding. Hei! Elfer berteriak panik ketika dia melihat lumpur yang hancur. Aku tidak akan menerima hal seperti ini. Sarah berkata dengan suara dingin dan mata menyipit. Hidupmu bernilai lebih dari 400 emas, dan aku tidak akan mendorong atau memaafkan mempertaruhkan nyawamu karena hal itu. Sarah,
Kamu tidak perlu menghancurkannya, kata Astor sambil mengerutkan kening. Ya, aku memang perlu melakukan itu, kata Sarah, tidak mundur. Jika aku menerima ini sekarang, kamu tidak akan belajar. Bagaimana dengan lain kali, kamu melihat sesuatu yang bernilai emas, dan aku tidak ada di sana untuk menghentikanmu. Kamu tahu bahwa kamu tidak seharusnya mengambil risiko, tetapi kamu ingin emasnya. Memangnya kenapa kalau aku marah? Lakukan saja dan dapatkan emasnya. Satu-satunya cara aku bisa menghentikanmu melakukan hal bodoh ini lagi di masa depan adalah dengan membatalkan hadiahnya. Bahkan kamu tidak akan mengambil risiko jika tidak ada hadiah. Sarah hampir berteriak. Elver mengertakkan gigi. Aku hampir menyerahkan nyawaku untuk itu, dan kamu menghancurkannya begitu saja. Dia berteriak dengan marah. Justru itulah masalahnya. Kamu hampir menyerahkan nyawamu untuk itu. Sarah berteriak dengan suara dingin dan mengesankan. Elver tidak tampak tenang sama sekali saat ini. Aku mempertaruhkan nyawaku, dan kamu menginjak hal yang aku pertaruhkan nyawaku seolah tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kukira kita berteman. Aku pemimpinmu, bukan temanmu. Sarah berteriak. Kesunyian. Astor memandang keduanya dengan tidak nyaman, sementara Elver tampak siap meledak marah. Tugasku adalah memastikan kelangsungan hidupmu, kata Sarah dengan suara yang lebih tenang. Saya tidak akan membiarkan atau menghargai risiko yang tidak perlu seperti itu di tim saya. Kemudian, Sarah mengambil barang-barangnya dan mempersiapkan diri. Sekarang, kita akan melanjutkan perburuan. Untuk perburuan ini, saya masih menjadi pemimpin, dan Anda akan mengikuti apa yang saya katakan. Jika Anda memiliki masalah dengan kepemimpinan saya, Anda dapat berbicara dengan saya setelah kita kembali ke surga prajurit. Ini bukan tempat yang aman untuk diskusi ini. Sang bisa mendengar gigi Elver saling bergesekan dari jarak beberapa meter. Astor meletakkan tangannya di bahu Elver dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tubuh Elver bergetar, tapi kemudian dia menjauh dari Astor dan berjalan ke depan. Ayo pergi, katanya pelan dengan nada marah yang sangat kentara dalam suaranya. Astor menghela nafas saat Sarah mengangguk. Kemudian, Sarah menoleh ke Sang. Bagus sekali menemukan kaki 1000 rawa. Sang hanya mengangguk. Sang sebenarnya belum mencium bau kaki 1000 rawa. Bagaimanapun juga, dia bukanlah manusia super atau anjing. Dia menemukannya dengan merasakan mana kegelapannya. Dan sesaat kemudian, tim terus berjalan menyusuri terowongan yang berbeda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.